Apa perbedaan antara yatafakkarun, yaqilun, yadzakkarun dalam surat An-Nahl ayat 11, 12, 13? Ketiganya disebutkan secara berurutan. Pertama kita harus melihat ayatnya secara menyeluruh. Kita mulai dari ayat 10. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Yumbitu lakum bihi zar'a waz zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. Kenapa ketiga ayatnya berbeda? Yatafakkarun, yaqilun, dan yadzakarun. Pertama, jika kita lihat ayatnya, ya, ayat 11 dan 12 itu Allah menyebutkan dengan penyebutan yang spesifik. Ayat 11 Allah menyebutkan tumbuhan, zaitun, kurma, anggur, kemudian berbagai macam tumbuhan. Kemudian ayat 12 Allah menyebutkan malam, siang, matahari, bulan, bintang. Nah, di ayat 13 Allah tidak menyebutkan apapun. Allah hanya mengatakan wa ma dzara'alakum fil ardi mukhtalifan alwanuh, dan dia juga menundukkan apa yang telah diadakan untuk kalian yang ada di bumi yang beragam macamnya dan beragam warnanya. Kemudian ditutup dengan inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun. Yadhakkarun ini artinya mengambil pelajaran, orang-orang yang mengambil pelajaran. Nah, berasal dari kata zakaro yadhkuru zikrun yang memiliki arti menyebut atau mengingat. Ya, artinya seperti ini. Artinya di ayat 13 Allah tidak menyebutkan secara spesifik. Maka untuk mengetahui hal tersebut, kita bisa menanyakan kepada orang yang mendengar, uzkur, coba sebutkan apa maksud Allah yang di dalam bumi ini beragam macamnya dan beragam warnanya. Maka kemungkinan kita akan menjawab tidak tahu atau mungkin kewalahan karena banyaknya beragam hal di bumi ini. Mulai dari tanah dengan beragam macamnya, beragam jenisnya, warnanya, batu beragam macamnya, jenisnya, warnanya, hewan-hewan di dalam tanah, di dalam bumi beragam jenisnya, beragam macamnya, banyak sekali. Makanya ayatnya ditutup dengan inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun. Ya, ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Uzkur, sebutkan, maka kita harus berpikir terlebih dahulu. Menyebutkan satu persatu, banyak sekali. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ayat ketiga ayatnya 11, 12, 13 itu ada perbedaan yang spesifik. Di ayat 11 itu la ayat dibaca pendek dalam bentuk tunggal. Ayat 13 dibaca pendek juga la ayat. Tapi ayat 12 itu dibaca la ayat dalam bentuk jamak. Mengapa demikian? Jika kita melihat ayatnya, ayat 11 itu Allah masih menyebutkan hal-hal yang ada di bumi. Nah, ayat 13 pun Allah menyebutkan hal-hal yang ada di bumi, dan bumi ini satu. Makanya menggunakan kalimat kata tunggal, diksi tunggal, la ayat pendek, tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, sedangkan di ayat 12 itu Allah menyebutkan lebih dari satu kekuasaannya. Allah menyebutkan malam, kemudian siang, siang dan malam tentu jelas berbeda. Kemudian matahari juga berbeda. Kemudian bulan juga berbeda, kemudian bintang-bintang juga berbeda. Jadi Allah menyebutkan ayat-ayatnya satu persatu, ya. Nah, oleh karena itu, karena Allah menyebutkan lebih dari satu tanda-tanda kekuasaannya, maka ditutup dengan la ayat, maka dibaca panjang. Ya, jadi menyesuaikan. Itu seperti itu. Kenapa di ayat tersebut la ayat dibaca panjang. Kemudian di ayat 12 Allah menyebutkan dengan yaqilun, orang-orang yang berakal, ya. Kenapa? Karena malam, siang, matahari, bulan, bintang itu cukup dengan akal sehat saja. Itu manusia sudah mengetahui. Jadi anak kecil yang sudah balik, yang akil, yang sudah berakal, selama manusia tidak gila, itu manusia itu berakal. Sudah disebut berakal, akil. Makanya anak-anak kecil pun tahu, malam tahu, siang juga tahu, bisa membedakan mana malam, mana siang, mana matahari, mana bulan, kemudian mana bintang. Kenapa? Karena mereka berakal, cukup melihat, mereka tahu, gitu. Kita tahu. Makanya inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Cukup orang-orang yang berakal pasti tahu, mengetahui hal-hal tersebut, seperti itu. Kemudian di ayat 11 itu ditutup dengan inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. At-tafakkur ini memiliki arti berpikir, at-ta'ammulu bil amik, berpikir
merenung secara mendalam. Jadi tafakur ini, berpikir ini di atas orang yang berakal. Orang berakal tanpa berpikir, dia tetap berakal. Tapi ketika dia sudah menggunakan akalnya untuk berpikir secara mendalam, maka disebut yatafakkarun atau ta'ammul. Kenapa yatafakkarun? Karena di ayat tersebut Allah menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya itu menurunkan air hujan, jadinya kalian untuk minum, kemudian untuk tumbuhan, untuk mengembala, kemudian juga yumbitu lakum bizar'a dari air hujan tersebut ini menumbuhkan tumbuhan, kemudian disebutkan berupa zaitun, berupa kurma, berupa anggur dan beragam macam tumbuhan. Artinya untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah pada tumbuhan-tumbuhan tersebut, itu yang kita membutuhkan ta'amul, at-tafakkur ya. Lebih kita membutuhkan berpikir mendalam ya, bukan hanya berakal, tapi kita berpikir mendalam. Bagaimana tumbuhan ini tumbuh? Oh, ternyata tumbuhan ini tumbuh karena ada benihnya. Bagaimana tumbuh? Oh, ternyata ada air hujan dari atas, kemudian diserap oleh tanah, kemudian diseraplah oleh tumbuhan tersebut. Kemudian nanti dibantu oleh sinar matahari, berfotosintesis, kemudian pohon anggur seperti ini. Jadi kita memerlukan ilmu seperti ilmu biologi ya, yang di dalamnya membahas juga tentang tumbuhnya tumbuh-tumbuhan bagaimana, reproduksinya tumbuhan bagaimana. Ini lebih rumit lagi. Kita harus bertafakur. Oleh karenanya ayatnya disebutkan liqaumin yatafakkarun seperti itu. Jadi di dalam Al-Quran ini kenapa berbeda-beda? Ini menyesuaikan konteksnya. Ketika menyebutkan konteks yang rumit, yang mengharuskan manusia berpikir secara mendalam, maka yatafakkarun. Ketika konteksnya hanya cukup bagi orang-orang berakal saja, tanpa berpikir mendalam, ya yaqilun. Ketika konteksnya lebih rumit lagi, yang mengharuskan menyebutkan banyak hal, maka yazakkarun. Seperti itu.